Assalamualaikum, sebelumnya kita udah bahas, kalau mau sehat, bugar, awet muda, kita mesti aktifkan kondisi ketosis di tubuh kita. Lalu, lebih tinggi levelnya dari itu, autofagi. Nah, konsep autofagi ini saking revolusionernya, berhasil membawa Dr. Osumi dari Jepang menang Nobel Kedokteran 2016. Kalau si Jajang, nah itu menang lomba makan kerupuk. Dia bukan dokter, tapi anaknya magnet, dukun pijet. Dari Simpang, dagu Simpang, dan bukannya dari Jepang. Belum detail soal autofagi, kita bahas dulu yuk yang dasar-dasar. Video lalu kita sudah pernah bahas BMR, yaitu batas bawah kebutuhan kalori minimal. Sekarang ini lanjutannya. Jadi mungkin saya starting dulu, bagaimana sih orang makan ya? Ini saya lah gitu ya, contoh kasus. Sehari itu ngabisin 1800 kalori. Namanya normal, itu pas saya makan, itu overshoot pasti ya. Energi yang masuk sama energi yang dibutuhkan itu ada kelebihan gitu. Nah, kelebihan itu disimpan. Ada yang disimpan sebagai glikogen, tapi glikogen ini cuma bisa menyimpan cadangan untuk antara 20 jam sampai dengan 24 jam lah gitu. Maksimalnya. Kalau makannya banyak, ya sapol-polnya cuma bisa jaga untuk 24 jam. Tapi kalau makannya sedikit, itu cuma bisa sekitar 10 jam atau bahkan kurang dari itu, tergantung ya. Surplusnya tuh berapa. Nah, tapi nanti kalau udah lebih banyak lagi makannya, dia akan disimpan cadangan lemak lah gitu ya. Ini pelajaran SMP lagi ya kan. Jadi pada saat habis makan, kita pakai energi dari glukosa yang dari makanan itu. Tapi glukosa itu paling bertahan 4 jam paling lama gitu ya. Selebihnya itu nanti kita akan kekurangan energinya itu dengan cara membakar glikogen tadi. Cadangan glukosa yang sudah dikemas, dikompres gitu di liver ya. Warna hijau ini. Normal nih kalau kayak gini ya. Ya, tapi dulu waktu kecil tuh ada lagu anak-anak ya. Satu mulut saya tidak berhenti makan tuh, ada yang kayak gitu ya. Di Amerika tuh banyak ya. Makanya dia kasus obesitas tuh banyak ya di sana. Kalau nggak berhenti makan tuh belum sempat energi dari makanan yang tadi pagi habis, dikasih snack gitu kan. Snacknya berat lagi gitu. Nah, ini akhirnya dia tidak cuma menimbun glikogen, dia akan menimbun lemak. Makin lama makin banyak. Buruknya itu tubuh kita jadi dapat sinyalnya itu ya, sinyal pertumbuhan. Sinyal pertumbuhan itu berupa insulin. Insulin muncul terus. Sehingga sel-sel kita tuh jadi muak. Ya. Muak terhadap, wah, kayak kita kalau ada yang datang ke rumah lah gitu ya. Ada yang datang ke rumah sesekali, didatengin tamu, kita senang gitu ya. Tapi kalau 5 menit sekali tamu ngetok pintu, kita kan muak gitu ya. Nah, ini sel-sel di tubuh kita juga sama. Kalau kita muak dengan insulin, itulah yang disebutkan oleh dunia kedokteran sebagai insulin resistan. Ya. Insulin resistan itu diabetes tipe 2 ya. Nah, ini kita harus waspadai, jangan kayak gitu ya. Jangan makan banyak khususnya kalau sudah dewasa gitu ya. Satu mulut saya tidak berhenti makan nih kalau lagu anak-anak bener gitu ya. Jangan dinyanyikan terus sampai tua ya. Kalau masih masa pertumbuhan, masih kecil gitu ya. Itu ibarat kayak pohon mangga tuh masih petil-petil kecil gitu ya. Dia akan jadi mangga yang matang, besar, bagus gitu kan. Anak-anak juga seperti itu. Kalau anak-anak memang makan harus banyak ya. Cuman dia nggak akan ketimbun lemak yang begitu saja, kecuali kalau overnya kena-menen gitu ya. Dia tentu akan jadi tulang gitu kan. Akan jadi otot. Tapi kalau udah tua ya, mangga udah mengkel di atas pohon, masih disuplai terus glukosa, dia akan jadi rusak, jadi busuk malah gitu ya kan. Nah, tubuh kita ternyata juga seperti itu ya. Walaupun nggak nyenek juga gitu ya, ada yang diet keto dan sebagainya, itu tetap juga nggak bisa kurus ya. Karena sebenarnya pas lagi diet keto sih lama nggak makan gitu, tapi pas kalinya makan kalap. Jadi sama aja, begitu di luar waktu itu nggak terjadi pembakaran lemak ya. Yang puasa juga ya, puasa Senin Kemis atau puasa Ramadan gitu juga, kalau sahurnya bukanya tuh kalap juga ya. Nggak manfaat juga gitu ternyata tuh, waduh. Dari sisi lain kita juga melihat nih, sebetulnya snack tuh juga nggak apa-apa, masa sih snack nggak boleh gitu kan, wah kok hidup kok jadi susah gitu ya. Tapi tadi ya, seukuran dengan aktivitas kita. Kalau kayak saya gitu, aktivitasnya relatif agak kurang gerak, tuh snack gak boleh banyak-banyak ya, gitu. Nah, kemudian yang bagus itu kalau defisit nih. Makannya defisit dengan cara apa? Ya porsinya itu kecil atau dikecilkan ya, aktivitasnya ditambah ya. Maka inilah yang terjadi. Glikogennya kan jadi sedikit tuh. Nanti kalau glikogen udah menipis, itu nggak akan langsung dihabisin sama tubuh kita ya. Akan mulai aktivitas pembakaran lemak tuh yang warna biru. Sekarang muncul warna biru ya, karena glikogennya nggak bisa nutup semuanya. Ada pembakaran lemak. Tapi ini jangan dikira mudah ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya yang udah pernah diet tuh membuktikan ya bahwa itu tidak mudah. Karena tubuh kita tuh punya kecenderungan yang homeostasis ya namanya ya. Jadi tubuh kita itu selalu pengen balik ke titik normalnya dia gitu. Dia ada ingatan ya. Ingatan normalnya dia tuh berapa?
Misalnya normalnya dia ingatannya tuh 80 kilo gitu ya. Dia tuh selalu berusaha gitu 1001 cara balik lagi ke 80 kilo lagi aja. Pokoknya dia tuh pengen balikin ke situ aja. Kecuali nanti ingatannya tuh sudah agak hilang gitu ya. Karena dari itulah maka kalau habis puasa tuh, wah puasa saya turun nih 2 kilo, 3 kilo. Habis puasa nggak lama kemudian dia balik lagi semula gitu ya. Karena itu ada beberapa peneliti ya mengatakan bahwa kalau kita mau ngurangin berat badan tapi dengan cara defisit kalori saja, itu katanya bakalan susah setengah mati gitu ya. Sehingga dengan makan yang sama bukan bakal turun terus sampai berat badannya nol, tuh nggak akan sampai kayak gitu juga. Dan ada di tubuh kita itu yang sifatnya tulang kayak gitu kan, nggak bisa begitu saja dengan kurangin makan dia berkurang masanya gitu. Itulah, saking penasaran dan berbagai metode diet, para ahli akhir-akhir ini lantas mengembangkan metode terkini. Jadi amat populer disebut sebagai intermittent fasting atau puasa medis. Intinya, untuk mendapatkan fase ketosis optimum, level berikutnya nanti fase otofagi yang ternyata manfaatnya tidak cuma untuk menekan obesitas dan kegemukan, tapi banyak manfaat lainnya yang luar biasa. Insya Allah akan kita urai di seri berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.